Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin sayyidina saddatina Abi Bakr Siddiq wa Umar wa Utsman wa Ali Fatimah wa Hasan wa Husain baqiyatus sahabati wa jamil anbiya'i wal mursalin wa malaikatil muqarrabin wal awliya'i wal asfiya'i wa immatil mujtahidin wa kulli dinin bid-din wa suhada'i wa salihin wal ulama'i rasiyin bil ilmi sumail hadrati a'immatil arba'ati Imam Abu Hanifah wa Imam Malik wa Imam Syafi'i wa Imam bin Hanbal wa ila Abi Sultani wa Ilyas Abdul Qadir Jailani al-Baghdadi qaddasa sirrahu ila Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila Raisa Junaid al-Baghdadi wa ila Washana ila Asad Sabi Mansur al-Mutlidi ila awliya illah التسعة الذين كانوا بجزيرة جاوز إلى حضرة شيخي وشيخنا وعلمائنا من أهل السنة والجماعة من أهل العلماء إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب نفعنا الله بعلومهم وبركاتهم وكراماتهم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا من جهة أبينا من جهة أمنا وأصولهم وفروعهم غفر الله لنا ولهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم إنا نتوسل إليك يا الله بحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تغفر ذنوبنا وتوسع رزقنا وتفتح لنا أبواب رحمتك في دنيانا وأخرانا تبلغ جميع مقاصدنا ما نوينا من نية صالحة من بركاتهم وكراماتهم وأسرارهم بجاه نبيك بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عربي ومن أجمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل
sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatid, para sepuh, wabil khusus jamaah pengajian Masjid Rizqon Hasanah yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di masjid ini telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, diikuti dengan rutin pengajian kita. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di tempat ini menjadikan wasilah turunnya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang masih dalam kategori bulan Syawal ya. Enggak berapa hari lagi. Syawal itu artinya kan diambil dari kata syala. Syala itu artinya peningkatan. Jadi kita semakin meningkat apapun setelah bulan Ramadan, kita dididik, kita dibiasakan dengan ibadah-ibadah, sholat tarawehnya, tadarusnya, sodakohnya, infaknya, ngajinya. Tentunya di bulan Syawal itu meningkat. Jadi terus meningkat. Maka diambil bulannya Syawal. Tradisi kita juga hanya tradisi di Indonesia itu ada halal bihalal. Di negara-negara lain nggak ada yang namanya halal bihalal. Maka hebatnya ulama-ulama dulu untuk bisa merangkul semua kalangan itu dengan halal bihalal. Kenapa tidak silaturahim saja? Kalau silaturahim kan biasa, tidak ada kata-kata mungkin yang bisa merangkul waktu itu, yang mencetuskan nama halal bihalal itu. Dan itu adalah Bahwa Rasulullah, seorang tokoh ulama besar dari Jombang yang ketika itu dipanggil oleh Bung Karno kan, tahun 1948, di mana waktu itu konflik yang ada di negara kita itu berkepanjangan. Akhirnya inisiatif ba'da puasa lebaran gimana cara untuk mengumpulkan orang. Maka ada inisiatif silaturahim biasa ya udah halal bihalal. Halal bihalal itu kalau kita satu persatu halal dengan halal ya bebas artinya. Maka di dalam takwilnya adalah mu'afatan, saling memaafkan. Maka tradisi di kalangan kita halal bihalal itu adalah saling memaafkan. Ketika seorang muslim bertemu dengan saudaranya, kemudian dia pegang tangannya untuk bersalaman, tahattat dunubuhuma, maka akan rontok dosa-dosanya. Kama tahattat alwaraqu minasyajar, sebagaimana rontoknya daun-daun dari pohon-pohon itu, yauman rihin asib, ketika angin yang sangat di hari angin yang sangat keras sehingga pohon-pohon itu berguguran. Itu hikmahnya. Maka di bulan Syawal ini kita coba lagi terus meningkat, baik pengajian kita mah kata orang tadi yang penting niat ngaji. Persoalannya kita paham atau enggak, ngantuk atau enggak, biasa, enggak urusan kata Allah. Yang penting kamu tolabul ilmi faridatun ala kulli mukallafin, ala kulli muslimin wa muslimatin. Yang penting kamu yang dicari itu adalah nuntut ilmunya. Paham itu adalah urusan Allah. Dan kalau kita ibadah,
Kalau kita ibadah, ada yang salah, tapi kita masih tolabul ilmi terus, maka Allah akan maafu, Allah akan maafkan. Ya, sholat kita, wudhu kita, kemudian ibadah-ibadah lain. Kan namanya kita orang bodoh, yang mungkin sholatnya tidak sempurna, wudhunya tidak sempurna, ibadah-ibadah yang lainnya tidak sempurna. Tapi dengan ngaji Allah tutupi, Allah mampu kesalahan-kesalahannya. Itulah hebatnya orang kita terus mencari ilmu. Mulai buayan sampai nanti liar lahat. Nah, itu adalah tuntutan kita. Maka orang semakin pintar, orang semakin alim itu bukan terus meninggalkan ilmu, tapi bagaimana terus dia mutalaah dan belajar ilmu. Ilmu dari siapapun ya kita ambil kalau kita benar, kalau memang benar. Pada pagi hari ini mungkin kita akan membahas fikih. Fikih itu dalam bahasanya kan hukum ya, hukum-hukum syariat yang bersifat praktis. Ya walaupun kita ulang-ulang, kita setahun diulangi lagi, ya siapa tahu ada yang lupa. Dan tidak ada salahnya untuk merojaah, untuk mengulangi kembali. Karena yang namanya ilmu nanti terus diingatkan. Saya juga diingatkan, sehingga kita akan balik lagi. Kenapa kok balik lagi? Kemarin dulu mungkin pernah bahas kita begitu harus balik lagi ya, untuk mengingatkan. Dan mungkin bisa jadi ada perbedaan waktu tahun kemarin dengan yang sekarang. Nah, kenapa ulama-ulama fikih itu biasanya di dalam kitab-kitab fikih yang dibahas adalah pertama kali adalah toharoh. Toharoh itu artinya nanti kita bahas bagaimana artinya toharoh, bagaimana pentingnya toharoh, bagaimana syarat wajibnya toharoh, bagaimana macam-macam sesuatu yang mensucikan dan seterusnya. Ulama fikih kenapa mendahulukan bab toharoh? Karena li'anna toharota miftahus sholat. Karena bersuci itu adalah permukaan untuk sholat. Sementara sholat itu adalah kewajiban dari Allah yang harus dilakukan setiap hari. Maka harus ada toharohnya dulu nanti. Dan toharoh merupakan syarat sahnya sholat. Maka ulama fikih ini harus didahulukan. Jadi konsepnya toharoh itu di awal memang dianjurkan oleh agama untuk bagaimana kita bertoharoh. Maka di dalam hadis ada namanya, hadis mengatakan Rasulullah bersabda, at-tuhuru satrul iman. Bersuci itu adalah separuh daripada iman. Kita tidak pernah menemukan hadis yang sering terkenal itu di TK, di an-nadofatu minal iman ya. An-nadofatu, hafal itu. Mulai SD, TK sampai sekarang ini pasti hafal yang namanya an-nadofatu minal iman. Dalam hadisnya at-tuhuru satrul iman. Bersih itu adalah sebagai separuh daripada iman. Biasanya kita hafal hadisnya, tapi prakteknya, ya, kan kadang, ya mohon maaf, ada beberapa negara yang terkotor di dunia ya bahwasanya. Di antaranya negara-negara yang terkotor mana itu? Di paling pertama Bangladesh kalau nggak salah ya. Bangladesh. Kadang kita mikir dalilnya ada di Islam, tapi prakteknya adalah di non Muslim. Ya, dalilnya hafal itu. An-nadofatu minal iman, at-tuhuru satrul iman. Tapi pada prakteknya kebersihan itu mereka yang menggunakan. Bersih gitu. Ada beberapa kota yang menjaga satu kebersihan. Kemudian kalau kita meludah aja ada dendanya. Kita rokok sembarangan, kuntung rokok di mana-mana itu ada dendanya. Kita kan biasa.
Bahkan di masjid, di musola menjadi ajang untuk ya kan? Sekarnya di mana-mana, gitu kan? Padahal masjid adalah tempat harus bersih. Ya, kalau masjidnya bersih, wangi, ada AC-nya, itu kan bagus ya. Ibadahnya menjadi tenang. Tapi ketika masuk satu tempat ibadah, musola atau bau puntung rokok, bau iler misalnya kan pakai tidur, kan untuk ibadah juga ada malasnya. Maka tempat-tempat ibadah itu memang harus bagus. Tapi tidak hanya tempat ibadah bagus, tapi bagaimana ibadahnya menjadi semakin baik. Nah, dalam pasal ini ada 4 pembahasan. Jadi makna taharah, makna arti bersuci, wa ahmiyatu, dan pentingnya bersuci. Apa yang disebut taharah itu? At-taharatu lughatan an-nadafatu wal khulus minal awsahi al adnasi al hisyati. Taharah itu ada 2, ada secara bahasa, ada secara syar'i. Secara bahasa apa? Secara bahasa itu adalah an-nadhafah. An-nadhafah itu bersih, wal khulus, dan bersih dari kotoran-kotoran, baik yang bersifat hissi yang kelihatan. Contoh yang bersifat hissi: kencing, berak, kotoran burung, hewan, atau kotoran manusia, itu kan kelihatan itu. Wal ma'nawiyati, atau bersih dari kotoran-kotoran yang sifatnya maknawi. Jadi bukan indrawi lagi, tapi maknawi. Contoh apa? Bersih dari aib, bersih dari maksiat. Nah, itu masuk dalam kategori toharoh juga, tapi secara bahasa. Jadi yang disebut toharoh secara bahasa itu adalah bersih dan terbebas dari kotoran-kotoran yang bersifat hissi, indrawi, atau yang bersifat maknawi atau abstrak. Nah, maka kita bersih dari dosa, kita bersih dari maksiat, kita bersih dari aib. Itu adalah taharah juga yang harus kita lakukan, bersih-bersih dari itu. Maka ketika misalkan bulan Ramadan kita puasa, maka Allah kasih pahala yang luar biasa, yaitu diampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan kalau sampai akhir, dia lahir bagaikan dia lahir dari rahim seorang ibu yang tidak ada dosa apapun. Bersih itu berarti. Nah, itu artinya taharah secara bahasa. Sehingga ada kata-kata wa tathhir ay at-tamdik wa huwa isbatun nadafah bil mahal. Ada kata-kata tathhir, mensucikan, berarti membersihkan. Isbatun nadhafah, menetapkan satu kebersihan di dalam satu tempat, itu namanya tathhir, ya, tathhir. Nah, itu artinya taharah. Jadi kalau kita nyapu, taharah juga. Mandi, taharah juga. Tapi taharahnya adalah secara bahasa. Wa taharatu syar'an an-nadhafatu minan najasa. Yang disebut taharah secara syar'i adalah an-nadhafatu minan najasa, bersih dari najis. Hakikatan kana, baik yang najisnya hakiki, wahia al-khabath al-hukmiyah. Najisnya yang hakiki seperti apa? Ya kotoran tadi, kencing, kotoran manusia, kotoran hewan, yaitu hakiki. Al-hukmiyah, atau yang sifatnya hukmi. Apa hukmi itu? Wahiyya al-hadasu, adalah hadas. Kita hadas kan ada 2. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang bisa hilang dengan wudu. Sementara hadas
hadas besar adalah sesuatu yang bisa hilang dengan mandi besar. Hilang dua hadas itu adalah wajib untuk kalau kita melakukan sholat. Maka toharoh menurut syar'i itu adalah berarti harus bersih dari najis, baik najisnya adalah hakiki atau najisnya adalah hukmi. Nah itu artinya toharoh menurut syar'i. Kemudian ada kata-kata wal khubuth bil haqiqah ainul mustaqdar syar'an. Apa yang disebut khubuth itu? Yang disebut khubuth itu adalah satu benda mustaqdar syar'iyyan. Syar'an, sesuatu benda yang dianggap kotor menurut syar'i. Sesuatu benda yang dianggap kotor menurut syar'i. Karena ada sesuatu benda yang kotor tapi tidak dianggap oleh syar'i. Ada contoh belek kotor tapi tidak dianggap oleh syar'i. Kalau bahasa kita ada najis, ada menjijikkan, ya itu beda. Jadi kalau najis pasti jijik, tapi kalau tidak semua yang jijik itu adalah najis. Tai upil, ya. Kan itu tai upil itu adalah tidak mustaqdar menurut syar'i. Atau tai telinga misalnya, telinga, tapi dianggap jijik. Nah, yang dimaksud hakikat itu yang begitu. Hadas tadi apa? Wasbun syar'iyyun yakhillu fil a'dha yazilu at-tahara. Satu sifat syar'i yang ada di dalam anggota yang bisa hilang dengan bersuci. Kayak tadi wudu. Wudu itu menghilangkan hadas kecil. Mandi junub adalah menghilangkan hadas besar. Kenapa kok ada hadas kecil, ada hadas besar? Ya kalau wudu karena sebagian anggota saja yang dibasuh. Muka, kemudian tangan, kepala, kaki dan seterusnya. Tapi kalau besar adalah seluruh sekujur tubuh dan dohir-dohir badan harus terbasuh. Maka disebutnya adalah hadas besar. Ketika hadas besar biasanya itu sudah include hadas kecil itu. Jadi biasanya kalau kita sudah mandi besar, walaupun tidak wudu itu nggak ada masalah. Asal ketika mandi besarnya tidak meraba sesuatu yang membatalkan terhadap wudu. Jadi include. Nah itu adalah hadas. Wa arafa an-Nawawi asy-Syafi'i at-Tarah. Imam Nawawi asy-Syafi'i, Imam Nawawi itu adalah seorang ulama besar yang usianya pendek, karyanya banyak, yang ada di Damaskus atau dia di Kampung Nawa. Ada Syekh Nawawi, ada An-Nawawi. Kalau An-Nawawi itu ada alif lamnya. Ini bedanya dalam bahasa Arab. Kalau ada alnya itu adalah tingkatannya tinggi. Tapi kalau tidak ada alnya, nah itu berbeda. Jadi kalau Nawawi, Syekh Nawawi Al-Bantani yang tradisi di ulama-ulama kita. Tapi kalau An-Nawawi secara Sarafuddin Yahya An-Nawawi yang ada di Damaskus. Beliau usianya pendek, kurang lebih 40 tahun lebih. Tapi dia juga tidak nikah, maka terkenal ulama jomblo. Artinya tidak nikah. Tidak nikahnya itu bukan apa-apa, karena masyghul dalam ilmu. Jadi kalau kita kan mau ngapain, masyghul dalam ilmu enggak. Kalau Imam Nawawi karena saking sibuknya nulis, saking sibuknya bergelut dengan ilmu, sudah lupa dengan nikah itu. Ini Imam Nawawi. Dan banyak dikutip oleh ulama-ulama kita. Ada namanya satu kitab namanya Majmu' berapa? Lebih 20 jilid. Sarahnya Muhaddab. Ya yang biasa kita aji Riyadhus Shalihin. Itu karangan beliau itu Riyadhus Shalihin. Biasanya di dalam fikih Syafi'i itu kan nanti ada fikih induk. Fikih induknya apa? Al-um.
Al-Um itu karangan Imam Asy-Syafi'i. Maka sampai ke bawah ada Muhaddab, ada Majmu', ada Rodatul Talibin, kemudian ada Nihayatul Muhtaj, kemudian ada Sarah Mahali, ada I'anatul Talibin, ada Fathul Qorib, kemudian ada Riyadul Badi'ah yang terkecil, sampai yang terkecil ada Safinatun Najah. Ya itu. Tapi runtutan aja jelas. Memang makanya anak-anak itu kalau ngaji dari bawah, yaitu nanti ke kitab yang gede-gede, yang ketemu itu juga. Cuman perbahasannya yang beda. Nah, beliau menyampaikan begini. At-taharah bi annaha raf'ul hadas au ijalatun nas. Menghilangkan hadas atau menghilangkan najis. Au ma fi ma'nahuma wa ala suratihima, atau menghilangkan sesuatu yang sama artinya dengan hilangkan hadas atau hilangkan najis. Wa arada bi ziyadah al-akhir ala ta'rif al-Hanafi as-sabiq sumur tayammum wal iktisal al-masnunah. Kenapa ditambahi yang terakhir menurut ta'rif Hanafiyah yang bahwa supaya mencakup terhadap bab tayamum juga dan mandi-mandi yang disunahkan, tajdidul wudu, memperbaharui wudu, atau wal ghusalatus saniyah, basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga di dalam hadas, menghilangkan hadas dan menghilangkan najis. Kemudian mengusap telinga, berkumur dari hal-hal toharoh yang disunnahkan. Nah, supaya mencakup begitu sehingga dikatakan, kata Imam Nawawi, menghilangkan hadas, menghilangkan najis, atau sesuatu yang sama makna dengan menghilangkan hadas dan menghilangkan najis, sehingga nanti tayamum bisa masuk dalam kategori toharoh, mandi-mandi yang disunatkan juga masuk dalam kategori toharoh. Kemudian memperbaharui wudu, memperbaharui wudu itu begini boleh. Kita wudu lagi, padahal gak batal gitu. Ya, misalkan kita wudu, tapi gak batal, wudu lagi, boleh. Mulai duhur sampai asar gak batal wudunya, tapi ketika kita masuk asar, wudu lagi, boleh. Nah, itu bagus. Atau basuhan yang kedua itu kan sunnah. Basuhan yang ketiga sunnah juga. Yang wajib apa? Yang wajib adalah basuhan yang pertama. Maka ada istilah air mustamal nanti. Air mustamal itu adalah air yang memang dipakai untuk membasuh anggota-anggota wudu atau mandi besar dari basuhan yang pertama. Kalau basuhan yang kedua, basuhan yang ketiga itu bukan mustamal itu nanti. Nah, itu menurut definisi Imam Nawawi. Berbeda lagi. Wa yattafiqu ta'rifah indal Malikiyah wal Hanabiyah wal Hanabilah. Ulama Maliki, ulama Hanabi yang bermadhab Maliki dan bermadhab Imam Ibnu Hanbal sepakat terhadap definisi taharah yang disampaikan oleh golongan Hanafi. Beliau mengatakan qalu at-taharah fi syar'i raf'u ma yamna'u as-shalah min hadas aw najasatin bil ma. Yang dimaksud taharah secara syar'i adalah menghilangkan sesuatu yang memang mencegah terhadap sholat berupa hadas atau najis. Dengan apa? Dengan air. Jadi yang dimaksud taharah itu adalah menghilangkan sesuatu yang mana bisa tidak sah sholatnya, yaitu apa? Hadas dengan najis dengan air, atau menghilangkan hukum yang, atau menghilangkan sesuatu tadi dengan turab. Turab itu apa ya? Tanah. Nah, itu mencakup. Jadi di dalam bersuci itu nanti ada dua alat untuk kita bersuci, atau bahkan ada tiga. Satu air, yang kedua tanah, yang ketiga adalah batu. Nah itu batu. Jadi kalau nggak ada air bisa pakai tanah.
kalau kenapa kok bisa berbeda-beda antara ulama satu dengan ulama yang lain tentang definisi? Ya karena sudut pandangnya berbeda, tapi mengarahnya adalah sama, yaitu bagaimana yang terpenting yang disebut tohar itu adalah menghilangkan hadas atau menghilangkan najis atau sesuatu yang sama dengan hadas atau menghilangkan najis, baik berupa hissi maupun maknawi. Itu aja. Itu adalah taharah. Kadang ya sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau kita lihat ya baik di dalam fikih-fikih besar, ya kenapa ulama mendahulukan taharah itu? Ya saking pentingnya ini, saking pentingnya. Jadi jangan dianggap sepele juga. Ternyata taharah itu adalah ada ilmunya. Konsep bersih itu adalah konsep Islami banget. Konsep Islam yang harus memang dipakai oleh kita. Ya, kalau orang Islam memakai dengan konsep Islami, kita ini adalah banyak konsepnya, tapi pada prakteknya ya nihil gitu. Nau'ah. Sekarang macamnya tohar, macamnya. Yatabayyanu min ta'rifit tohar annaha nau'ani. Sudah jelas dari definisi tohar tadi bahwa ada dua macam tohar. Apa? Toharatu hadasin, sucinya dari hadas. Tadi baik hadas kecil maupun hadas besar. Wa tahtasu bil badani, dan toharah hadas ini adalah tertentu dengan badan. Ya, tertentu dengan badan. Wudu misalkan, kan anggotanya ada di badan, dari tangan, muka, kaki, kepala, itu tertentu. Jadi kalau yang namanya toharat bersih dari hadas itu pasti akan tertentu dengan badan. Wa taharul khubuts, kalau wa taharul khubuts, dan juga tertentu dengan toharah kotoran, bersih dari kotoran. Wa takunu fil badan, kalau toharah kotoran itu tidak hanya badan, tapi juga saum itu pakaian. Maka ketika sholat, pakaian itu kan harus suci, nggak boleh ada najis, nggak boleh ada kotoran, bahkan kotoran baik burung maupun kotoran yang lain. Nah itu nggak boleh ada di baju kita. Tidak hanya itu, wal makani, dan tempatnya, tempat sholatnya, itu juga harus bersih. Yang dinamakan tempat sholat itu adalah tempat kita berdiri, lalu tempat kita sujud, lalu tempat kita duduk. Kalau misalkan di sebelahnya ada kotoran, kita sholat di sini, sah apa enggak? Sah. Atau di bawah sejadah kita ada kotoran, sah apa enggak? Sah. Nah itu di bawah perut kita ada kotoran, ya sah. Yang namanya tempat sholat itu adalah kita berdiri, kita sujud, lalu tempat kita tasyahud awal atau tasyahud akhir, duduk iftiras atau duduk tawarruk. Nah itu hanya itu yang harus suci itu. Maka disebutnya adalah toharatul khubus. Nah, kalau toharatul hadas katanya tadi tertentu dengan anggota badan, tapi kalau toharatul khubus, toharatul suci dan kotoran itu tertentu pada badan, tertentu pada pakaian, tertentu pada tempat sholat. Nah itu harus bersih. Itu pembagiannya. Sehingga wa toharatul hadas salasah, toharah hadas itu ada 3. Kubro, bahkan ini ada kubro. Kubro yang besar. Wahya al-ghuslu, yang mandi besar. Wasugro, dan hadas sugro, hadis kecil, asgor kalau bahasa anak-anak. Wahya al-wudu, adalah wudu. Nah, wudu. Wa badlu minhuma inda ta'adzurhima. Nah, wa badlu min, dan wa badal katanya. Ada toharah badal, toharah badal ya.
Apa taharah badal itu? Pengganti dari mandi dan wudu. Apa? Ketika kita tidak sulit untuk mandi besar atau sulit untuk wudu, maka ada penggantinya. Apa? Tayamum. Maka tayamum itu adalah bersuci adalah sebagai pengganti dari mandi besar atau wudu. Contoh, bapak-bapak tidak bisa mandi besar karena ada luka, maka yang luka itu bisa diganti dengan tayamum. Atau ada luka di tangan yang tidak bisa terkena dengan air, maka tidak usah dipaksakan pakai air, maka diganti dengan tayamum. Itu maksudnya. Itu taharah juga maksudnya itu. Maka menurut ulama tadi taharatul hadas ada 3, ada kubro, ada sugro, ada badal. Wa taharatul khubus, kalau bersuci khubus kotoran itu ada 3 juga. 1 ghuslun mandi, wa maskun diusap, wa nadkhun dikerik. Nah, jadi kalau misalkan ada kotoran dibasuh hilang, menjadi tidak najis. Diusap juga bisa. Kemudian dikerik, misalkan ada kotoran yang sudah kering, dikerik, nah itu bisa juga menjadi bersih. Jadi ada 3, ada ghuslun, ada diusap, kemudian ada dikerik. Itu bersuci dari kotoran. Fat-taharatu tastamilu al-wudu wal ghusl. Bersesuci mencakup kepada apa? Wudu, kemudian mandi, wa ijalatun najasai, dan menghilangkan najis, wa tayamumi, dan tayamum, wa ma yata'allaqu biha, dan sesuatu yang berkaitan dengan. Jadi kesimpulannya begini. Kalau melihat definisi tadi, berarti toharoh itu katanya mencakup terhadap wudu, mandi besar, kemudian menghilangkan najis, tayamum, dan sesuatu yang berkaitan dengan wudu, mandi, menghilangkan najis, dan tayamum. Nah, itu taharah. Nah, itulah yang harus dipelajari ketika kita mau melaksanakan sholat. Maka kenapa ulama fikih mendahulukan terhadap taharah itu? Karena taharah adalah merupakan syartun lisihatis sholat, karena taharah merupakan syarat terhadap sahnya sholat. Itu maka disebut itu. Kenapa katanya penting taharah itu? Litoharati ahmiyatun kabiratun fil Islam. Taharah itu penting, sangat penting dalam Islam. Sawa'un akanat hakikiyatan, baik taharah itu berupa hakiki, yaitu apa? Taharah pakaian, suci badan, suci tempat sholat dari najis, atau taharah hukmiyah, yaitu apa? Suci anggota wudu dari hadas, suci seluruh anggota yang zahir dari janabah. Itu menjadi sesuatu yang penting, kata beliau ya, kata kitab ini dalam Islam. Mengapa? Karena suci itu adalah syartun daimun, merupakan syarat yang terus menerus untuk melakukan sholat. Kenapa? Karena sholat dilakukan selama sehari semalam 5 kali. Maka oleh karena itu berarti bersuci dari yang tadi najis yang ada di pakaian, di badan, di tempat sholat, dan dari hadas kecil atau hadas besar, itu merupakan sesuatu yang harus kita jaga. Karena kita mau sholat. Kalau misalkan kita sholat ada najisnya kan nggak sah. Kalau kita sholat juga ada hadasnya, baik hadasnya, hadas besar misalkan junub, ya nggak sah juga. Nah, itulah mengapa penting katanya dalam Islam tentang taharah itu. Wa bima anna sholat qiyamun baina yadil ta'ala. Di samping juga sholat itu kan kita menghadap kepada Allah. Menghadap kepada Allah itu kita harus dalam posisi yang bagus, baju bagus, badan bagus, kemudian
tempatnya bagus karena mau menghadap kepada Allah. Kadang-kadang kita beda. Kalau mau ke kondangan itu pakaiannya milih. Ya kan, apalagi ibu-ibu milih sampai semua diacak-acak bajunya. Tapi ketika mau sholat menghadap kepada Allah yang menciptakan kita, ya Allah, pakai kaos ombrong, pakai kaos aja udah cukup. Itu kan terbalik gitu. Orang mau sholat ada yang masih pakai kaos selembaran gitu, atau pakai celana, udah pakai yang penting celana tidak sopan, pakai sobek-sobek misalnya gitu kan. Ini kan padahal kita mau menghadap kepada Allah. Ini maksudnya. Maka seluruh anggota kita bersih, pakaian kita bersih, badan kita bersih, tempat sholat bersih. Maka pakai pakaian yang paling bagus ketika kita mau ibadah. Ini kan begitu kan? Ini mau disimpan aja itu pakaian. Untuk apa? Nanti ke undangan. Kalau ketemu pejabat malah nyari sepatu yang bagus, ini yang parfum dipakai, parfum aja udah macem-macem. Ketika mau sholat udahlah. Itulah kebalik gitu ya. Kita kan mau menghadap Allah. Maka kan kita itu dalam beragama kan 3 yang harus dipakai. Islam, iman, Islam, apalagi ihsan. Ihsan itu kan itu anta budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kamu beribadah kepada Allah seolah-olah Allah melihat kamu, walaupun kita tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kamu, kan gitu. Itu kan begitu. Maka kenapa penting gitu? Ini kadang sepele gitu. Masih banyak begitu. Perhatikan, misalkan ini sendal kita ini ada najisnya apa enggak, ya. Maka betul-betul takdim. Fa'adauha bit-taharah ta'dimul mana? Melaksanakan taharah, kata beliau, itu adalah ta'dimul lillah, mengagungkan kepada Allah. Kalau kita mengagungkan kepada Allah, tentunya kan Allah cinta kepada kita. Maka dalam firman Allah, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah kan cinta kepada orang-orang yang tobat dan cinta kepada orang-orang yang selalu bersuci. Dalam surat Al-Baqarah. Nah, itu begitu. Wal hadas wal janaba wa illam yakuna najasatun mura'iyah. Bahwa najasatun ma'nawiyatu jauh istiqdaru mahalla bihima, bahwa wujuduhuma yakhullu bit ta'dim wa yunafi mabdal nadhafah allati tatahaqqaqu bil ghusl mutaqarrar wa bit tathhar tathhuruha. Maka dengan suci, katanya, dengan bersuci itu tathhur ar-ruh, ruhnya menjadi suci, wal jasad, dan jasad ma'an, bersamaan. Jadi antara ruh dengan jasad itu suci secara bersamaan. Kalau kita bentar, kita ini kan hanya ini ada jasad, tapi kan di dalamnya ada ruh. Yang menggerakkan kita mau ibadah itu kan ruh. Maka ruh itu harus suci. Nah, ketika sucinya ruh dengan jasad itu adalah secara bersamaan, itu kita akan mengakibatkan bahwa kita akan melaksanakan sholat itu khusyuk, tidak akan ingat apa-apa. Ya kan gitu. Coba kalau ada kita punya pakaian bau apa ya? Atau bau jahil, bau ilar ya. Ketika Allahu Akbar, bau apa? Mulut kita bau petai, mulut kita bau jengkol, ya gitu. Ya bagaimana itu antara khusyuknya itu kan tidak ada. Maka kenapa kita disunatkan kalau kita mau sholat pakai minyak wangi? Kata Imam Syafi'i kan man tatayyaba zada aqlu. Orang yang pakai minyak wangi itu akan bertambah pikirannya. Ya, namanya kalau minyak itu kan ada sugesti untuk enak gitu. Nah, itu logik sih secara akal. Dengan toharoh, ruh,
jasad itu akan suci secara bersama-sama. Itulah kenapa Islam sangat memperhatikan terhadap suci. Mohon maaf, kita masuk ke rumah orang yang bersih dengan rumah orang yang kotor, auranya beda, ya kan? Auranya beda. Masuk ke rumah kotor amat, malas gitu ya. Tapi jangan ada orang yang bersih sindrom juga ada apa namanya? Ada remeh bekas nasi sedikit aja tahu itu. Memang capek. Orang bersihan itu capek. Ya kadang istri kita kan ada yang jorok, ada yang bersihan. Capek itu orang bersihan. Ada kotoran dikit, tuh kan kotor, pel, tuh kan kotor, pel lagi. Kan gitu, ya capek memang. Tapi jangan tasaddud. Apa tasaddud itu? Tasaddud itu berlebihan. Karena ada orang yang berpendapat masjid, mohon maaf, tidak disebutkan masjid. Kalau kita masuk masjid itu setelah kita sholat di situ dipel, seolah-olah kita ini adalah najis gitu. Itu namanya tasaddud, berlebih-lebihan. Kadang kita salaman najis, misalnya, masya Allah, manusia kok najis, atau tidak segolongan dengan dia dianggap sesuatu yang najis. Itu tasaddud namanya. Jadi Islam ada di tengah, moderat, tawassut, tawazzul dan i'tidal. Ini biasa-biasa aja. Nah, itu kenapa Islam sangat penting terhadap taharah itu. Wa inayatul islami bi ja'lil muslim daiman tahiran min nahiyatil madiyah wal ma'nawiyah. Kenapa Islam memperhatikan kalau orang muslim suci selama-lamanya dari dua sisi, baik yang bersifat indrawi atau suci yang bersifat maknawi, akmala wa aufa dalilun ala hisi asyadid alam nikawasir. Itu menunjukkan bahwa sempurna, dia menunjukkan terhadap senang untuk bersih. Sementara Allah anal Islam misla ala lizina wal nadhafa. Sementara Islam itu adalah sangat memperhatikan untuk berhias, bersih, menjaga kesehatan. Itu Islam yang memperhatikan. Maka ya jangan dilarang perempuan itu cinta terhadap glowing. Memang sudah tabiatnya. Memang pengen berhias itu kan. Dan Islam juga tidak melarang. Innallaha jamal yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah senang dengan keindahan. Nah itu sehat itu penting Pak, bersih. Maka kata dokter kan kita hidup harus selalu diingatkan bersih terus. Negara mana Pak? Negara terbersih di dunia? Austria. Itu hebat jadi. Orang muslim apa non muslim? Non muslim ya. Terbersih di dunia, malah predikannya adalah non muslim. Yang terdekat Singapura ya, yang terdekat Singapura atau di Hong Kong atau kan bersih, enak gitu lihatnya. Ada sampah aja, mobil sampah gak bau gitu. Karena di kita kan ada mobil sampah gitu lewat bau. Saya jalan dari sini ke Lewiliang, tempat pembuangan sampah di mana itu? Garuga. Sepanjang jalan ya bau. Kalau di negara-negara maju ada tempat sampah pakai mobil yang nggak bau. Di sini malah membuang kotoran. Dia mau bersihkan kotoran malah membuang kotoran. Polusi udara, ya Allah. Itu. Gimana kita mau sehat? Wabinaul bidyah. Mohon maaf. Arab itu negara muslim kan? Muslim. Tapi yang namanya sampah, apalagi musim haji, masya Allah, udah kayak nggak karu-karuan. Ya itu. Kadang kita ironi saya bilang tadi. Dalilnya hafal, tapi yang mempraktekkan adalah mereka yang tidak tahu dalil gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak usah dalil-dalilan lah. Yang penting prakteknya gitu. Kayak gitu.
Itulah kenapa Islam sangat concern terhadap kebersihan, kesehatan harus dijaga. Maka usia-usia, mohon maaf, usia-usia lanjut itu juga menjaga kesehatan itu. Kenapa banyak orang yang usianya panjang? Ya di samping takdir Allah memang usianya panjang 80, 70, tapi juga dia menjaga kesehatan. Misalkan tidurnya teratur, jam 9 dia harus tidur, bangun jam 3. Kita kan kadang masih begadang. Maka orang yang paling yang tidak sehat itu adalah begadang. Begadang itu tidak sehat. Nabi tidak menganjurkan itu. Nabi itu melakukan dengan i'tidal, dengan sedang dia. Nabi itu dibagi menjadi 3. Tidur, bangun, ibadah. Jadi Nabi dengan membagi waktu itu dengan 3/4 untuk tidur, 1/4 lagi untuk ibadah, ya, 1/4 lagi adalah untuk maisha. Iya. Nabi aja tidak tasyadud, tidak berlebih-lebihan. Itu Nabi yang dijamin oleh Allah. Jadi itu mengajarkan kepada kita. Maka 24 jam itu dipakai dengan sebaik mungkin. Tidurnya kurang lebih ya normal 8 jam. Bukan terus-terusan sebenarnya 8 jam tidur. Pokoknya dalam sehari semalam itu tidur itu kurang lebih 8 jam. Maka kenapa misalkan ada dalam Islam itu qailullah itu. Qailullah itu apa ya? Tidur sebentar sebelum waktu sholat tergelincirnya matahari. Jadi itu adalah qailullah ya, sekitar jam 11 sampai setengah 12 cukup itu. Kata Nabi, ketika kita tidur qailullah maka akan menguatkan kita ketika nanti ibadah di waktu malam hari. Orang yang kena jantung itu akibat banyak begadang juga kan. Banyak faktor ya sebenarnya tidaknya itu. Tapi yang paling merusak terhadap badan itu adalah ketika tidur tidak teratur. Memang terasa betul. Nih, kalau anak-anak muda sekarang, wah udah jadi kayak kelelawar. Malam jadi siang, siang jadi malam, jadi kelelawar. Ya, jadi kalau dia tidur balas dendam. Malam dia kan nggak tidur sampai pagi. Nanti tidur udah ketemu lagi nanti asar. Oh masya Allah. Ayo balas dendam. Ya udah tidak normal. Nah ini walisawnil bi'ah. Apa walisawnil bi'ah? Walisawnil bi'ah dan dengan taharuf karena untuk menjaga lingkungan, wal mujtama dan masyarakat, min intisyaril mardi wa dufi wal hazam, dari menyebarnya penyakit. Ini kan gini. Jadi Islam juga kenapa kita harus menjaga kebersihan itu, menjaga lingkungan, menjaga lingkungan supaya bersih. Itu ada supaya tidak menyebar yang namanya penyakit itu. Karena penyakit itu adalah muncul dari kotoran gitu kan. Maka kenapa dunia itu harus diselamatkan? Ya kan, sekarang semua hutan-hutan udah menjadi alih fungsi, ya kan. Sekarang yang menjadi concern dunia itu adalah istilahnya pemanasan global ya. Nah, itu menjadi concern ini. Ada rumah kaca, ya udah semakin tua dunia ini. Ya, kalau memang nanti anak-anak cucu kita apakah masih menghirup udara-udara yang bagus, udara-udara yang segar, ya kan nggak tahu. Indonesia termasuk masih bagus. Negara-negara yang lain sudah rumah kaca, gedung-gedung tinggi, hutan sudah tidak ada, AC, wah udah. Maka ketika kita masih nikmat hidup di Indonesia, jangan engkau kotori negeri kita Indonesia itu. Kena kita kencing di Indonesia, mandi di Indonesia, tempat tinggal pengen mati di Indonesia, kan begitu. Walisawnil bi'ah wal mujtama min intisyaril maradi wad dufi wal hazal.
Li'annal ghusl al-a'dha ad-dhahir al-muta'arrid lil gubar. Karena membasuh anggota yang kelihatan ya, terhadap kotoran-kotoran debu, wal utrubah wan nafaya, dan kotoran-kotoran lain sehari-hari, maka bisa dihilangkan dengan cara apa? Badannya ya dibersihkan dengan cara apa? Ya mandi. Nah, katanya begitu. Nah, itu seperti itu. Waqad sabata tabiban. Nah, ini menurut Syawab Azwaili. Dan dokter sudah menetapkan juga, ini ilmu dokter. An anjal ilaj wiqai lil amrad al wabaiyah wa ghairiyah wa an-nadhafah. Menurut beliau, kata dokter kan juga begitu, mengobati terhadap orang-orang yang sakit, yang terkena wabah itu adalah memang harus dengan kebersihan. Dengan bersih nanti tidak akan menular segala penyakit. Karena kalau kotor kan menular itu semua penyakit itu. Kuman, kotoran-kotoran yang lain, sehingga kita menimbulkan satu penyakit terhadap badan kita. Bahkan bisa penyakit-penyakit yang menular. Wa qadim inda Allah Ta'ala, dan Allah sudah memuji terhadap orang-orang yang bersuci. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah memuji, jadi Allah juga menganjurkan. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin, di dalam surat At-Taubah ayat. Wa 'alal muslimi ayyakuna bainan nas masalan barizan fi nadhafati wa tuhri adhar wal batin. Qala, nah ini tanggung jawab seorang muslim, ya katanya, ayyakuna bainan nas masalan barizan fi nadhafati. Tanggung jawab seorang muslim itu adalah menampakkan kebersihannya, dan baik suci dohir maupun suci batin. Tanggung jawab. Maka di tengah-tengah keluarga juga kita harus menganjurkan untuk bagaimana keluarga itu adalah hidup dengan bersih. Kata Nabi, li jama'atin min sahabit. Nabi mengatakan kepada jamaah dari kalangan sahabat, innakum qadimuna ala ikhwanikum fa aslihu rihalakum wa aslihu libasakum hatta takunu ka'annakum syamatun finnas fa innallaha la yuhibbul fahsya wala tafakhus. Kata Nabi, kamu itu kepada sahabat adalah selamanya saudara, maka perbaguslah kendaraan kamu, bersih maksudnya. Kuda, zaman dulu kan kuda kendaraannya. Zaman dulu mungkin kendaraannya onta, maka onta itu dimandiin, onta itu dibersihkan. Wa asli libasakum, kemudian baju kamu bersih juga, baju kamu perbaiki juga. Hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Fa innallaha la yuhibbul fahsya. Karena Allah itu adalah tidak cinta terhadap yang jelek-jelek. Allah tidak cinta terhadap yang kotor-kotor gitu. Itu kata beliau. Maka kan Nabi pakaiannya kan selalu bersih. Nabi bukan bagus, mungkin bagus terdiri dari emas, dari ini, dari tidak. Tapi bagaimana dilihat enak dipandang, bersih, gitu kan? Jadi itu seperti itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini baru bersih aja ya, apa-apa. Yang kedua, syaratnya wajib toharoh. Ini sudah tadi membahas tentang bagaimana kebersihan itu. Sekarang wajibnya toharoh. Yajibu tathiru ma asobatu annanya min badan. Wajib mensucikan sesuatu najis yang terkena dengan badan, pakaian atau tempat sholat. Wajib itu hukumnya. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan terhadap pakaianmu wahai Muhammad, fatahhir, maka sucikanlah. Berarti kan wajib itu. Pakaian, tempat dan anggota badan adalah wajib hukumnya untuk terhindar dari najis.
Antahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'is sujud. Wa idza wajaba tathhir thawb wal makan wajaba tathhir badan. Ketika wajib dimensucikan pakaian, ketika wajib mensucikan tempat sholat tadi, maka wajib juga mensucikan badan yang paling utama. Kenapa? Li'annahu al-jama' lil musalli, karena mensucikan badan itu melekat kepada orang yang sholat. Bagaimana kalau misalkan badannya aja tidak suci, kayak gitu kan? Nah, badan, maka otomatis ketika badannya suci, pakaiannya harus suci, tempat sholatnya harus suci. Nah, ini wajib, yang wajib. Watajibu at-taharatu ala man wajabat ali as-sholat. Wajib at-taharah, wajib bersuci kepada orang yang wajib untuk melakukan sholat. Berapa syaratnya? Ada 10 kata beliau. Al-awwalu Islam, ya harus Islam. Syaratnya wajib taharah itu harus Islam. Ya, harus Islam. Wakila bulu berdakwah fa'alal awal la tajibu alal kafir. Gak wajib sebenarnya kepada orang kafir. Ya, tapi itu melaksanakan sholat. Kenapa? Karena orang kafir tidak sholat. Gitu. Wa alaihi la tasih as-sholatu min kafirin bil ijma'. Maka tidak sah sholatnya dari orang kafir secara ijma'. Ya, tidak sah dengan hal itu. Wa idza aslama al-murtadu lam yal'aqadha ma fadna sholawat fi lidatin dal jumhur. Ketika orang murtad itu ada orang murtad Islam, maka tidak wajib qada terhadap apa yang ya sholat di dalam masa riddahnya menurut jumhur. Tapi menurut Imam Syafi'i wajib. Kok kalau orang kafir udah dibebaskan, karena dia adalah bebas ketika dia memeluk agama Islam, semua hal-hal yang dilakukan pada waktu itu ya dibebaskan oleh Allah dan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang murtad. Nah, jadi kalau kita mau suci harus Islam dulu. Ini mau sholat, tapi kan orang kafir itu ya, dalam segi kebersihan ada yang bersih juga, tapi ada yang jorok juga. Katanya raja siapa ya? Ada yang mandinya hanya 1 kali seumur hidup. Raja Louis ya. Wah, seumur hidup 1 kali. Makanya ada orang, ya coba aja bapak Google itu. Ada orang terkotor di dunia, menjadi viral juga. Ada raja yang memang tidak pernah mandi seumur hidup, hanya sekali. Itu seumur hidup. Asani yang kedua, al-aqlu, berakal. Harus berakal. Fala tajibu at-taharatu 'alal majnuni wal mughma alaih. Maka tidak wajib taharah itu kepada orang gila atau orang yang epilepsi, orang yang a'yan. Enggak wajib taharah itu orang gila. Mana ada orang gila bersih? Ada orang gila bersih? Enggak ada. Kalau ada orang bersih gila berarti pura-pura gila. Ya gitu. Illa idza afaqa fi baqiyatil waqti. Fala tasqutu anhu at-taharah. Kecuali 2 orang itu sembuh sampai dia sembuh. Amma syakran fala tasqut anhu at-taharah. Kalau orang mabok maka tidak gugur kewajiban taharahnya kepada orang syakran, orang mabok. Itu syaratnya bersih. Yang ketiga al-bulugh harus balik. Maka tandanya orang balik itu dalam fikih kan 1 al-ikhtilam. Itu apa? Ya mimpi keluar sperma, itu sudah tanda-tanda. Wa in batisyari, tumbuhnya bulu. Tumbuhnya bulu. Makanya kalau kita lihat anak-anak kita untuk dia menandakan baliknya itu ya kita harus tahu. Bukan berarti mau meneliti, menelusuri atau intervensi terhadap anak, tapi untuk ibadahnya. Karena kan kalau sudah balik kan bukan sudah dicatat amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tanda-tanda orang balik, orang dewasa kata anak sekarang. Tumbuhnya bulu. Kalau perempuan apa? Wal haid, udah haid. Jadi kalau udah haid dewasa itu. Kadang ada bocah SD kelas 5 itu udah haid.
Ada ya? Ada. Udah balik belum? Udah balik itu. Itu kan berarti kewajiban kita. Wal hamli, hamil. Nah, itu kalau ada yang sudah hamil balik itu. Ini balik. Wagul di sini atau udah cukup umurnya berapa biasanya? Khamsatu asyara aman 15 tahun. Nah, itu udah balik. Nah, itu balik. 15 tahun itu tanda balik. Wakila syab'atu asyara. Satu pendapat lagi 17 tahun. Waqala Abu Hanifah, menurut Imam Abu Hanifah samaniyat asyara 18 tahun. Itu zaman dulu kali ya. Ya kalau sekarang orang kelas 6 udah tahu pacaran kok. Masya Allah. Nah, kadang-kadang kita harus perhatikan juga ya. Anak-anak lihat YouTube, lihat ini tuh, yang dilihat juga kan yang gitu-gitu ya. Ini harus hati-hati juga. Jadi kadang balik sebelum waktunya. Fala tajibu at-taharatu 'ala shabi, maka tidak wajib taharah kepada anak-anak ya. Ya enggak wajib taharah bagi anak-anak. Wa yu'malu bi alisabin, dan diperintahkan untuk selalu bersih, membersihkan dirinya karena dia sudah usia 7 tahun. Karena dia dilatih untuk bisa melakukan sholat. Nah, ya sama dengan sholat. Ar-rabi'u irtifa'u damil haidi wan nifas. Yang keempat, hilangnya darah haid dan darah nifas. Nah, ya itu kan harus syarat bersih itu darah haid, darah nifas itu harus hilang dulu. Jadi kalau ketika sudah darah haid itu hilang atau darah nifas itu baru kita bersuci. Jangan sampai ketika masih ada haidnya, jangan sampai ketika masih ada nifasnya bersuci tohar. Maka penting bagi perempuan untuk mengaji bab haid, bab tohar. Kenapa? Karena terkait dengan sholatnya. Karena kan orang ini kalau ini ada darah haid apa bukan ya? Ini darah penyakit apa bukan? Nah, itu harus tahu. Kalau nggak tahu orang tuanya, maka serahkan kepada ustadzah. Nah, serahkan kepada ustadzah supaya diajarin bagaimana itu. Apakah ini ada yang gimana saya haid keluar darah terus sudah berapa hari Bu? Sudah lebih dari 15 hari. Terus bagaimana sholatnya? Kan masih haid terus, misalkan. Ya batasnya kan 15 hari. Kalau sudah 17 hari, 18 hari itu bukan darah haid, tapi darahnya darah istihadah. Maka yang 2 harinya itu adalah dia harus sholat. Al-khamisu duhulul waktu. Yang kelima adalah harus masuk waktu. Ini kalau taharah mau bersuci mau sholat. As-sadisu ada menaumi. Yang keenam adalah tidak tidur. Gimana kalau tidur taharah? As-sabi'u ada menisyan, tidak lupa. As-saminu yang kedelapan ada munikroh, tidak dipaksa. Wa yaqdi an-naib wan nasi wal mukrah ma fata ijma'an. Nah, maka orang yang tidur, orang yang lupa, orang yang dipaksa ya tidak ada kewajiban. Nah, tidak ada taklif. Nah, kemudian atasi yang keenam wujudul ma, yang harus ada airnya. Kalau nggak ada airnya gimana dia bisa taharah? Nggak ada air gimana? Ya ada debunya. Nggak ada debu gimana tuh kalau nggak ada debu? Coba. Ada orang, ada yang sudah ke bulan, Pak. Kalau di bulan ada air kan? Ada? Nggak ada. Ada debu nggak? Nggak ada. Terus gimana itu? Nah, gimana kalau tidak ada nemu air, dia tidak nemu debu, sholatnya? Maka orang yang seperti itu dia sholat, kemudian dia mengkodoknya lagi ketika dia ada air atau ada namanya nanti i'adah itu sholat, mengulangi lagi sholat yang ketika itu tidak ada air atau tidak ada tanah. Ya seperti itu. Jadi saking wajibnya sholat. Yang ke-10 yang terakhir adalah harus mampu untuk mengerjakannya. Ya kalau nggak mampu ya nggak bisa. Ada orang sakit misalnya, mau taharah ya nggak bisa. Mau kena air bagaimana kalau kena air dia tambah penyakitnya misalnya, ya kan nggak bisa. Nah itu syaratnya wajib toharoh. Itulah bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah.
Ini permulaan fikih taharah yang bagaimana ini menjadi pondasi kita untuk betul-betul taharah itu bisa dilakukan secara baik dan sempurna, karena taharah merupakan syarat untuk bisa melakukan ibadah sholat. Maka di ulama-ulama fikih mendahulukan bab taharah ini agar menjadi satu perhatian bagi kita, khususnya kita sebagai umat muslim. Kita harus berusaha untuk hidup bersih dan hidup sehat. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, baik sehat zahir maupun sehat batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita taharah dulu, minum dulu taharah. Ada, makasih pada nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh iya. Oh iya. Atau kalau orang Jawa petis. Ya. Gimana kalau kotoran ikan? Ya, kotoran ikan. Dalam kitab fikih itu adalah ada yang dima'fu. Ikan yang bagaimana? Ikan yang sulit untuk dibersihkan, yang kalau dibersihkan itu hancur ikannya. Ya, ikan teri, gitu kan? Maka najis tapi dima'fu. Nah, itu kalian mensucikannya adalah sulit. Gimana kalau sengaja kotorannya dimakan? Gak boleh. Misalkan ya, karena dengan kotorannya itu adalah nikmatnya, misalnya gitu ya, justru menjadi nikmat, tidak boleh. Nah, selama tidak ada kesulitan untuk membuang. Tapi kalau ada kesulitan untuk membuang, maka tidak apa-apa. Contoh, pete, di dalamnya ada ulatnya. Ada ulatnya kan? Boleh nggak makan pete yang langsung ada ulatnya? Boleh. Tapi ulatnya jangan dipisahkan. Ulatnya dipisahkan dulu, petenya dibuang. Ulatnya dibuang, ulatnya dimakan, kemudian petenya juga dimakan. Itu nggak boleh. Tapi kalau include di dalamnya boleh. Sama dengan peta itu juga. Kalau langsung dipisahkan satu-satu, memang karena kesulitan ya. Ya jangan, tidak apa-apa. Najis tapi diampuni, gitu loh. Nah, seperti itu. Yang memang paling enak sih. Ya, saya juga kadang makan pete begitu. Karena kita makan dibuangin dulu itunya, ulatnya. Ada yang begitu. Petis daerah Jawa. Nah, tapi udah masuk kategori, udah dibasul masail kan. Itu udah tidak apa-apa. Gitu ya pada ini. Itu nanti ada di bab najis, kita akan jelaskan tentang najis itu. Insya Allah. Lagi Pak? Cukup. Saya kira kalau bab taharah udah pada pinter. Tinggal prakteknya gitu. Ya, tinggal prakteknya bagaimana kita hidup sehat. Tinggal prakteknya bagaimana hidup lingkungan yang baik. Kan kadang itu menjadi ibadah, Pak. Jangan disangka, kan dalam hadis imatatul ada sedekah. Menghilangkan duri aja yang di jalan itu menjadi sedekah. Mengambil sampah, kadang kita kan ada siapa sih yang buang sampah, tapi nggak pernah dibuang oleh kita. Ada lagi lewat, Bu, siapa sih yang buang sampah sembarangan, kayak punya akhlak aja, tapi nggak diambil oleh kita, ya kan? Kita hanya bisa ngomel gitu. Tapi yang baik itu siapa sih yang buang sampah, tapi diambil oleh itu yang bagus. Bukan mau kita ngomel doang, sampahnya tidak dibuang gitu. Ya kadang begitu. Kan senang juga. Di tradisi pesantren ini bagus juga. Sendal itu
beberapa pesantren ya yang bersih itu ada. Sendal itu nggak pernah ada yang apa itu berserakan itu. Dia sudah oleh santri sudah dibalikin gitu. Jadi ketika kita keluar dari masjid atau itu udah nyaman, enak. Itu memang tradisi ulama dulu. Ada yang mengatakan orang yang suka merapikan tempat sendal itu, keberkahan orang itu akan muncul. Karena ada ulama besar gara-gara tidak pernah ngaji, tidak pernah itu menjadi orang besar. Karena keberkahan ilmu dari gurunya, hanya tukang itu aja. Ketika gurunya ngaji, sendalnya dibalikin gitu. Udah itu kerjaan itu aja. Tapi menjadi ulama besar. Itu keberkahan ilmu. Keberkahan ilmu itu nggak ada yang tahu. Keberkahan hidup. Maka saya juga di rumah saya ngajarkan ke anak-anak, makanya rapikan tuh sendal. Kalau kita mau keluar itu kan enak sebenarnya, daripada bersihkan yang satu di sana satu di tapi kalau sudah kelihatan rapi, begitu keluar dari rumah langsung pakai. Nanti udah posisi rapi lagi. Ya maka ya itu untuk membiasakan hidup teratur dan hidup rapi. Ya, itu seperti itu. Loh, kalau kita mau ini aja Pak, dulu mau sekolah, kuku itu kan diperiksa itu. Saya ingat kalau setiap hari Senin diperiksa. Ini enggak panjang enggak? Kalau nggak panjang udah siap-siap itu Bu Ici itu namanya. Udah siap-siap aja itu apa namanya? Pemukul yang dari bambu itu. Ayo takut betul. Ya, itulah zaman dulu. Gitu Pak ya. Mungkin itu kalau nggak ada konsen, saya serahkan kepada konsen sebagai kalau nggak masalah air mustakmal. Ya. Itu sama nggak hukumnya dengan imam Ahmad? Oh ya. Masalah air mustakmal tidak sama dengan imam yang lain. Misalnya Abu Hanifah tidak mengenal mustakmal, tapi Imam Syafi'i mustakmal. Cuman yang disebut mustakmal itu tadi adalah basuhan yang pertama, basuhan fardu. Contoh misalkan basuhan pertama ya, kita wudhu. Nah, kalau basuhan pertama kita nyiprat ke ember yang airnya kecil atau itu mustakmal. Tapi kalau basuhan yang kedua tidak mustakmal, atau basuhan-basuhan yang disunatkan. Nah, di dalam madhab yang lain tidak ada yang mengenal mustakmal. Maka Imam Abu Hanifah bisa wudhu dengan satu gelas. Ya, atau kita juga bisa, ya, dengan satu ini udah bisa wudhu. Karena yang terpenting adalah tidak mustakmal itu bisa dipakai. Gitu Pak ya. Nanti ada di bab air. Nanti ada bab anwa'ul miyah. Gitu Pak ya. Silakan Pak bisa dikembalikan. Kayaknya ada kesimpulan yang terima kasih Ustaz. Beberapa resumen ini ada 5, tapi sebenarnya bukan kesimpulan secara menyeluruh, cuma informasi tambahan aja. Yang pertama, toharo artinya bersuci menurut bahasa. Dalam istilah toharo artinya suci dari hadas dan najis, yakni keadaan suci setelah berwudu, tayamum atau mandi wajib. Yang kedua, bersuci mengapa menggunakan air tidak menggunakan alkohol gitu kan. Air itu kan pelaru universal ya, begitu dia ke tubuh kita, semua jenis partikel, bakteri dan lain sebagainya akan terlarut gitu. Sehingga air lebih baik daripada alkohol, karena ada sebagian zat yang alkohol justru efeknya masuk ke dalam pori-pori kita tidak bagus, berbahaya. Kemudian yang kedua adalah tanah. Karena dalam pikiran kita kan itu kotor ya, tapi kenapa dijadikan pembersih gitu. Tanah itu kan absorben, jadi dia menyerap baik itu partikel toksin atau partikel-partikel yang mikrobiologi gitu. Jadi ada organisme dan kecil, sehingga tanah itu waktu kena najis, misalkan periuk kita kena najis babi atau anjing, dibersihkan.
Dalam fikih kan 3 kali penyucian ya. Dalam halal Yahudi itu ditanam sampai 7 hari gitu. Kalau boleh kena babi gitu. Kemudian begitu juga dengan batu. Secara partikel batu sama tanah sama. Cuma batu itu hanya terdiri dari beberapa mineral. Kemudian tanah itu ada campuran, misalkan dari sisa-sisa nabati atau sisa-sisa hewani. Begitu juga mineral lain. Jadi lebih kompleks kalau tanah. Kemudian cara tayamum paling gampang kalau kita susah menemukan debu gitu ya Pak ya. Ditembak kan agak susah. Padahal kalau tayamum dibutuhkan saat kita terkena sakit koreng dan lain sebagainya. Yang kalau kena air justru mikroba yang dilampau itu banyak. Caranya yaitu beli mobil. Tidak harus mahal-mahal 10 juta, 20 juta nggak apa-apa. Biasanya debunya itu nempel di mobil dan kita punya banyak stok debu yang bagus untuk membersih, untuk tayamum gitu. Iya mobilnya harus dicuci. Itu untuk tayamum lebih simpel menurut saya. Kebersihan, kemudian kebersihan sejajar dengan pengetahuan pendidikan. Jadi seperti kata Ustaz tadi, negara-negara paling bersih. Kenapa di negara-negara Skandinavia kayak Finlandia, Denmark, kemudian Swedia dan Asia dan Eropa Barat ya, kayak Austria, Inggris gitu. Karena mereka pendidikannya lebih besar atau pendidikannya lebih bagus dalam indeks pendidikan. Nah ini pernah dilakukan oleh Universitas Yale dan Columbia bersama dengan Forum Ekonomi Dunia. Mereka membuat indeks kinerja lingkungan tahun 2000 tiap tahun ya. Nah yang tahun 2022 yang terbaru ini yang tertinggi adalah Denmark, nilainya 78 ranking 1. Yang terendah adalah India, nilainya 18. Jadi nomor 180 karena yang dinilai itu 180 negara. Denmark tertinggi, kemudian India terendah, nilainya 18. Indonesia nilainya 28, peringkat 163 dari 180 negara. Oh, berarti paling hebat ya? Ya hebat banget daripada India, Pakistan atau Bangladesh gitu. Karena yaitu mereka menilai kinerjanya dari segala sisi sih, kebersihan sungai, kebersihan perkotaan, jalan raya dan lain sebagainya, sanitasi, higien dan lain sebagainya. Tapi tidak selamanya ini apa yang debu itu harus ada beberapa teman-teman kesulitan mencari debu. Saya kemarin bulan puasa itu di Hong Kong 15 hari. Jadi teman-teman tidak ada nyari debu mau kemana, beton, kemudian aspal, sementara dia majikannya adalah masak babi. Kadang babi itu dia nasi di atas, babi di atas, nasi di bawah. Gimana itu cara mensucikannya saat itu? Apakah bisa diganti dengan sabun? Nah, itu kan persoalan kan. Saya bilang dalam kondisi darurat, karena adalah fikihnya di negara yang kategori negara adalah mayoritasnya adalah non-muslim, maka bisa diganti debu itu dengan sabun. Misalkan 7 kali satunya adalah dengan sabun. Karena mereka was-was, kayak dia ingin mengikuti cara Indonesia yang ada. Gimana mau dia harus turun dari lantai 25, 35 ke bawah, di sana juga nggak ada debu, mau nyari tanah kemana? Nah, itu sulitan. Jadi dia ya bagaimana? Ya ternyata ada kaul yang mengatakan bisa pakai sabun juga. Tapi jangan dipakai negara itu nanti dipakai ke Indonesia nanti pakai sabun, nggak bisa. Nah, itu dalam kondisi darurat. Itu Taiwan yang gitu-gitu yang rata-rata punya majikannya ada babi, ada anjing. Itu seperti itu. Oh iya, jadi intinya fikih itu mempermudah ya, tidak dipersulit gitu. Tidak dipersulit. Iya, manusia sebagai makhluk yang berakal akan menyelesaikan dengan cara mencapai kemudahan. Kemudian yang terakhir ini tadi ada etimologi dari Ustaz. Jadi ada Nawawi, ada An-Nawawi, ada maknawi, ada hissi. Oh iya. Jadi kalau Abu Zakaria Muhyiddin
An-Nawawi itu berasal dari kata daerah Nawa gitu ya. Kemudian ada Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Kemudian misalnya Rahmat Asukabumi dari Sukabumi. Ini hampir sama dengan ini orang Belanda namanya, kadang-kadang ada istrinya Sultan Pontianak namanya Didi van Delden, berarti berasal dari Delden. Misalnya Vasco Garbama berasal dari Ustadz Denny Al-Bogori. Iya, Ustadz Denny Al-Bogori. Jadi merujuk ke nama tempat daerah untuk membedakan dari daerah yang lain, karena kadang-kadang nama itu sama. Ya. Saya kira sekian saja. Terima kasih Ustaz atas kajian tentang fikihnya, menambah pengetahuan kita. Semoga kita bisa mengamalkannya dan sampai ketemu di fikih bulan depan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.